Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Hussein dari Universitas Paramadina, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 123103148. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penerapan IoT pada industri transportasi. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu IoT. IoT itu adalah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui internet untuk saling bertukar data secara real time atau secara otomatis. Biasanya lebih secara otomatis, contohnya seperti, kulkas kulkas pintar yang sekarang bisa, ngecek suhu, mengecek Google pun bisa ada beberapa kulkas yang bisa buka layar TV, yang biasanya contoh-contohnya seperti smart home lah ya, contoh-contohnya TV, smart home, dan lain-lainnya. Terus kenapa ada kaitannya dengan dalam industri transportasi? IoT itu berperan penting untuk meningkatkan keamanan, efisien operasional, dan lain-lainnya. Lalu salah satu contohnya itu ada pelacak otomatis seperti GPS yang nanti kita akan lanjut bahas. Dengan IoT, sistem transportasi pun menjadi cerdas, serba smart, efisien, dan berkelanjutan. Lalu di sini ada beberapa contoh dari IoT yang saya ambil di dunia transportasi industri. Yang pertama ada sensor GPS, as you guys know, biasanya dipakai di Google Map ya, untuk mengetahui posisi kendaraan secara real time dan tujuan. Cuman ini lebih kalau misalnya di IoT-nya ini lebih menuju ke pelacak lokasi mobil. Kenapa? Pertama, kita biar mengetahui posisi mobil kita di mana untuk di Gmaps-nya rute mana yang cukup efisien. Dan biasanya buat bantuan SOS ini sangat bermanfaat. Apabila ada masalah tinggal dipencet, nanti company dari mobilnya bisa mengirim surat bahwa ada mobil unit sekian ada masalah di tempat itu. Lalu ada lampu merah seperti biasa yang kita pernah lihat, ini salah satu IoT karena dia mempunyai kecerdasan untuk membagi waktu antar merah, transisi ke hijaunya ada kuning dulu, dan waktu untuk hijaunya agar tiap lane tidak ada tabrakan. Lalu ada e-money di mana sekarang orang kalau naik kereta nggak harus beli tiket manual, kertasan, lama bolos, ngantri, ribet, dan lain-lainnya. Dan e-money ini pelayanan lebih gampang, masuk gak ngantri banget, orang tinggal tap, masuknya lebih mudah. Lalu di sini ada manfaat dan contoh-contohnya lagi. Di 3 tersebut tadi ada yang traffic light, auto tracking system GPS, dan juga yang tiket tadi, e-ticketing. Lalu ada sensor kendaraan juga, dipasang pada truk, bus, atau untuk memantau kondisi kendaraan dari olinya dan lain-lainnya. Dan ada juga sensornya yang dipakai untuk, biasanya kalau kalian mesen Shopee, dikasih pelacak agar pembeli juga bisa tahu nih, paket saya sudah sampai mana. Biasanya setiap saat dikasih tahu. Lalu ada smart charging station, di mana buat mobil listrik yang canggih-canggih sekarang, udah di-charge, ada tempat chargernya. Lalu dampak positifnya apa sih dari IoT? Karena dari tadi kita ngomongin nih, salah satunya efisiensi operasionalnya, lebih sistem kerjanya itu lebih efisiensi karena IoT sistem robot yang melakukan perhitungan dan operasionalnya. Lalu segi keamanan dan keselamatan pasti, contohnya seperti tadi tuh yang lampu merah, buat keamanan agar tidak ada yang tabrak atau ada yang ngebut-ngebut, makanya ada lampu kuning biar kita melambat, ada peringatannya. Lalu penghematan biaya dan energi. Saya bilang penghematan biaya dan energi ini salah satunya contoh di Gmaps. Biasanya kalau kita nggak pakai Gmaps, nanya orang dulu apa. Belum kalau salah jalan, apalagi kalau di tol. Kalau udah lewat motornya jauh lagi. Nah, di situ tuh biaya dan energinya lebih hemat. Terus transparansi pelayanan biasanya di stasiun-stasiun lah ya. Biasanya ada yang fisik, pelayan-pelayan di sana OB atau satpam-satpam buat kasih tahu haltenya. Cuman buat sistem tiket masuk itu udah tap, udah sama IoT tersebut. Lalu semua hal yang ada positifnya biasanya ada negatifnya.
Di sini yang pertama keamanan dan privasi data. Seperti data kita nih kita bagi ke pihak IoT yang misalnya apa ya, data aja misalnya dari e-money aja nih. Mungkin di pemikiran kalian biasa aja, dari kita tap dikasih tahu, apalagi kalau kita kerja dari waktu sekian sampai waktu sekian dia keluar, udah masuk, atau data yang masukin kayak profil segala macam itu bahaya. Cuman so far keamanan di IoT jika IoT udah banyak yang menggunakan baru dipublish dan biasanya udah aman. Lalu biaya implementasi awalnya pasti mahal, soalnya masih hal baru. Dan pasti orang mau teknologi yang cepat di mana mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih efisien yang tadi itu aman. Pasti pada buru-buru dan limit barangnya masih dikit. Oleh karena itu biaya implementasi awalnya juga tinggi. Tapi buat long term-nya pasti worth it. Lalu ketergantungan pada jaringan internet, ini balik lagi ke contohnya kayak yang Gmap lah, istilah Google Map kita di mana di HP dikasih, kalau nggak di mobil kan sekarang ada GPS-nya dikasih chip. Kalau misalnya nggak ada sinyal atau dari beberapa IoT nih, kalau misalnya nggak ada internetnya nggak bisa berjalan karena mereka harus untuk mengoper datanya lewat internet, makanya bergantungan pada jaringan internet. Lalu kompleksitas integrasinya karena masih hal baru ya, untuk mengadaptasi, mengintegrasikannya masih kompleks, bukan hal yang simpel. Orang harus ada basicnya untuk mengimplementasikan dan integrasikan hal tersebut. Lalu di sini ada referensi-referensinya, sumber-sumber informasi yang saya ambil dari berbagai website. Terus sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.